Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Guys, it's been 6 or 7 months since I've uploaded my last video, which was the Christmas vlog. Selama 6 bulan terakhir ini, sejak Januari 2023, aku tuh bener-bener alhamdulillah dikasih banyak kerjaan dan bener-bener lagi sibuk-sibuk banget. Aku udah explain di Instagram story apa aja yang aku lakuin akhir-hari ini. First of all, just want to say thank you to every single one of you yang udah support aku, udah nontonin video aku meskipun aku nggak upload selama 6 bulan. Aku nggak bisa bilang apa, aku cuma bisa bilang makasih banyak. Terima kasih juga buat 8.000 subscribers. It's crazy. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, dan welcome juga buat yang baru pada datang, baru lihat video-video aku. Welcome to the family. I'm so happy that you guys here watching this video right now. But yeah, insyaallah mulai dari video ini aku akan coba rajin upload lagi, paling enggak sekali dalam 2 minggu, atau kalau bisa konsisten insyaallah aku akan mulai start upload lagi sekali seminggu. As you guys can see, ini backgroundnya beda, nggak kayak di rumah aku yang sebelumnya. Iya, aku udah pindah rumah karena aku tinggal di share house. Detailnya nanti aku bakal jelasin di vlog atau di live update ya, nggak di video ini, karena aku mau bikin video ini sesingkat mungkin karena banyak banget dari kalian yang tanya tentang gimana cara cari tempat tinggal di Australia, khususnya di Brisbane. Oke, jadi ini pengetahuan yang harus kalian tahu dulu ya, pengetahuan umum yang harus kalian tahu tentang cari tempat tinggal di Australia itu adalah cari tempat tinggal di Australia itu susah banget. Kayak kalau kita nggak benar-benar sungguh-sungguh buat nyari, akan susah banget dapat gitu. Dan pengetahuan umum lagi di sini itu bayarnya per minggu. Kalau di Indonesia kita kan bayar kosan tuh kayak per bulan gitu kan ya. Nah di sini tuh enggak, di sini bayarnya tuh per minggu. Bayarnya bisa per minggu, bisa per 2 minggu, tapi rate-nya tuh per minggu. Jadi kayak weekly rent segini gitu. Jadi nanti semua harga yang aku mention di video ini itu adalah harga buat per minggu. Tuh, ngopi dulu, saya capek ngomong, udah lama nggak ngomong banyak ini. Oke, aku mau mulai dari option yang kalian bisa pilih kalau kalian datang ke Australia. Obviously, kalau kalian datang as a tourist atau cuma mau visit keluarga, ya as a tourist, kalian bisa tinggal di hotel, di hostel, atau Airbnb. I don't need to explain all of those things karena it's too easy. Tinggal buka aplikasi, booking, done. But again, harganya berarti kan nggak murah ya guys, karena tuh hitungannya kan per malam bukan per minggu. Yang kedua, ada student accommodation. Jadi student accommodation ini khusus untuk student yang kuliah di Australia. Kalau kalian nggak student, kalian nggak bisa tinggal di student accommodation ini. Yang ketiga, ada share house. Jadi share house itu rumah yang isinya tuh ada beda-beda macam-macam orang gitu. Misal rumahnya ada 5 bedroom, ya berarti tiap orang tuh beda-beda. Dan itu semuanya strangers gitu biasanya. 4, itu ada unit atau apartment. Jadi unit itu gimana ya jelasinnya? Kayak kontrakan kecil tapi kayak satu building gitu, tapi misal ada 8 unit gitu. Jadi satu unit biasanya tuh ada 1 atau 2 bedroom, ada kitchen, bathroom, living room gitu, kayak rumah tapi kecil. Unit tuh kayak apartemen tapi dia gedungnya nggak tinggi. Sedangkan kalau apartemen tuh bisa main kayak lantai 30 gitu. Kalau unitnya nggak, biasanya cuma 2 lantai, karena cuma 1 lantai doang. Dan yang terakhir itu ada house, rumah yang bisa kalian sewa. Misal kalian punya teman yang kalian pengen tinggal bareng, atau punya saudara yang kalian pengen tinggal bareng, kalian bisa sewa rumah dan tinggal bareng. Oke, jadi option itu ada 5. Nah, yang udah pernah aku tinggalin itu adalah student accommodation. Aku udah tinggal di house/house, dan aku akan pindah ke unit. Jadi nanti tempatnya akan buat aku sendiri. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Dan aku bakal vlogin semuanya, vlog pindahan. Jadi tungguin ya. Oke, sekarang aku mau jelasin cara detail gimana cari tempat dan kenapa cari tempat tinggal itu lebih susah daripada cari kerja. Kita mulai dari student accommodation. Nah, student accommodation ini sistemnya dia kayak hotel. Jadi kalian tinggal googling aja. Di sini tuh ada berbagai macam student accommodation, mulai dari Uni Lodge, which is tempat yang aku tinggal dulu. Terus ada Scape. Itu ada beberapa kayak brand gitu, kayak nama hotel, tapi itu buat student accommodation. Nah, positifnya student accommodation ini adalah gampang banget dapetnya. Jadi kalian tinggal cari aja mana student accommodation yang sesuai sama budget dan sesuai sama yang kalian mau. Terus kalian tinggal book, kalian tinggal bayar. Dan tapi negatifnya adalah harganya mahal. Di video living cost aku post hampir setahun yang lalu, itu waktu masih pasca COVID. Jadi harganya tuh masih murah guys, di kisaran $179 per minggu, yang hitungannya itu untuk student accommodation sangat murah. Dan sekarang tebak berapa harga student accommodation? Minimal 300 guys, buat kamar sekecil kamar aku itu. Jadi aku kayak yang tidak, saya tidak mau gitu. Jadi buat aku student accommodation itu terlalu mahal. Tapi balik lagi ya sama budget teman-teman. Kalau teman-teman ada budget lebih, ya monggo silahkan student accommodation karena mudah gitu.
gitu. Ya jadi kalian tinggal siapin aja paspor kalian, data-data kalian yang mereka butuhin. Aku kurang tahu datanya apa, yang jelas itu pasti bakal terlist secara jelas di websitenya. Nanti akan aku taruh linknya juga di description box buat link-link student accommodation. Oke, nah yang kedua ada share house. Nah share house ini kalian bisa ditemuin di aplikasi-aplikasi yang biasanya orang-orang Australia atau orang yang tinggal di Australia itu pakai buat cari rumah. Namanya adalah real estate. Nah untuk share house sendiri ini biasanya kalian juga bisa tambah cari di aplikasi atau website namanya Flatmates, dan juga bisa cari di Facebook group atau Facebook Market. Gimana cara carinya? Jadi di aplikasi real estate ataupun Flatmates ataupun di Facebook Market lain itu bisa tinggal cari aja one bedroom dengan kisaran harga segini gitu. Nanti mereka kan langsung nunjukin kayak, oh ini rumahnya, ini ada satu kamar yang kita sewain, kamu bisa nyewa rumah ini gitu. Aku belum pernah yang inspeksi ke share house gitu, karena share house-nya aku tinggalin sekarang itu punyanya keluarganya James. Jadi mereka ada kayak, oh ada kamar kosong, kamu nggak tinggal di sini. Jadi aku kayak, oke, ya aku tinggal di sini. Itu karena waktu itu aku lagi susah-susahnya nyari rumah. Tapi kalau yang share house ini aku kurang berpengalaman. Yang jelas kalian bisa cari dari 3 platform itu. Nah range harganya berapa untuk share house ini? Range harga buat share house ini biasanya kisaran 150 sampai 300. Itu tergantung ya. 300 tuh biasanya kalian dapat kamar yang gede banget dan ada kamar mandi dalam, kalian dapat privacy lebih gitulah intinya. Nah kalau yang 150 tuh biasanya ya kamar yang agak kecil, terus share bathroom, share kitchen. Share house ini nggak kayak kos-kosan ya guys. Jadi kalau kalian bayangin kos-kosan gitu di Indonesia yang kayak dibangun khusus untuk disewain gitu, enggak. Di sini kebanyakan share house tuh ya rumah-rumah orang biasa aja, tapi mereka sewain buat banyak orang gitu. Don't get me wrong, ada juga yang emang bangun kayak 8 kamar buat disewain semua gitu tuh juga ada. Tapi nggak banyak, kebanyakan mereka nyamain rumah aja tapi jadiin share house gitu. Kalau di Facebook tuh biasanya kita ada grup orang Indonesia yang ada di Brisbane gitu misalnya. Nah kadang-kadang mereka tuh post kayak, aku ada kamar kosong nih, kalau ada yang mau tinggal di sini boleh, bayarannya segini gitu. Nanti kalian tinggal kontak orangnya, ntar kalian bisa tinggal di situ. Tapi nggak segampang itu ya guys. Kayak mereka pasti juga bakal nanya-nanya background kalian, kerja apa, biar make sure kalau kalian bakal bisa bayar rent. Oke, terus yang ketiga atau keempat ada unit atau apartment. Nah guys, ini adalah yang sangat susah untuk dicari ya. Nah kalau unit atau apartemen ini aku cuman pakai satu aplikasi atau satu website, namanya adalah real estate. Di real estate ini kalian tinggal bisa pilih kalian pengen unit 1 bedroom atau unit 2 bedroom atau apartment studio atau apartment 1 bedroom atau apartment 2 bedroom. Jarang yang ada 3 bedroom. Biasanya yang 3 bedroom itu nanti dia namanya townhouse. Jadi kayak biasanya 2 level gitu. Kenapa kok cari rumah ini tuh susah banget? Jadi di Australia ini lagi ada yang namanya rental crisis. Jadi kita tuh bener-bener kurangan tempat tinggal untuk orang-orang gitu. Tapi untuk nyari kerja tuh gampang banget guys. Makanya kenapa aku bilang lebih gampang nyari kerja dibanding nyari tempat tinggal, karena mereka tuh sangat-sangat butuh orang untuk kerja dimanapun. Sedangkan tempat tinggalnya tuh kayak di sini tuh nggak banyak tempat tinggal guys. Cuman ya misalnya kalian akan pasti tetap dapat tempat tinggal, tapi kayak susahnya tuh minta ampun, dan kalian tuh bener-bener harus expand dan welcome tinggal di mana aja kalau kalian emang pengen mau gampang dapat tempat tinggal. Nah part apa sih yang bikin susah? Jadi gini gambarannya, kalian tuh buka di aplikasi, sekalian filter tuh kan pencarian kalian apa yang paling cocok sama punya kalian. Nemu nih misal satu unit yang kalian mau, oke aku mau ini, inspeksinya besok hari Sabtu misal gitu. Oke, kalian datang ke sana hari Sabtu, dan waktu kalian datang ke sana hari Sabtu itu pasti bakal ada kayak minimal 20 orang yang datang ke inspeksi itu. Buat kalian nggak tahu inspeksi itu apa, inspeksi itu kayak kita datang ke rumahnya buat ngecek apakah ini cocok sama kita atau enggak. Kalau cocok kita apply, kalau enggak ya udah cari yang lain gitu. Mostly 95% dari orang-orang yang datang ke inspeksi itu pasti akan apply. Nah, waktu kalian apply itu kalian tuh nggak langsung di approve, nggak kayak kalau kalian book hotel kayak oke apply cepet-cepetan, siapa yang paling cepat dia dapat gitu, nggak kayak gitu. Jadi kalian apply, nanti real estate itu bakal nerima misal let's say 20 aplikasi itu nanti mereka bakal cekin satu-satu. Dan di dalam aplikasi itu tuh nggak yang cuman kayak gue Talita Nesya mau book unit segini mulai dari tanggal ini sampai tanggal ini. Enggak guys, kalian tuh harus cantumin reference kalian harus cantumin bukti kalau kalian tuh benar-benar kerja, kasih nomor telepon manajer kalian segala macamnya, kalian kasih bukti payslip kalian digaji itu berapa, kalian kasih bukti tabungan kalian berapa yang ada di bank account kalian kasih bukti history kalian, tempat tinggal pernah di mana aja, dan harus nyantumin nomor telepon mereka biar mereka bisa nanyain, oh ini Indonesia dulu bersih atau enggak sih, Indonesia ini dulu tepat bayar rent enggak sih, kayak tepat waktu
tuh gak sih bayarannya dari segala macamnya. Jadi itu bener-bener banyak banget dokumen yang harus kalian cantumin, karena mereka tuh mau nyari orang yang seberkualitas mungkin untuk tinggal di unit mereka gitu, karena meminimalisir adanya kayak kalau tiba-tiba rumahnya nih kotor, atau tiba-tiba misalnya rumah yang karpet tiba-tiba ada kutu di karpet gitu. Karena kalau misalnya orang kita nggak bersihan kan, jadi rumahnya kotor, dan itu berarti akan nambah kerjaan buat mereka gitu, harus bersihin lah segala macamnya. Terus juga kita harus bayar deposit. Nah, bedanya di sini adalah bayar deposit itu kita nggak ke real estate-nya, nggak juga ke yang punya unitnya. Kita bayar bond ini atau bayar deposit, kita bayarnya ke pemerintah, namanya RTA. Jumlah bond itu biasanya 4 minggu rent. Jadi let's say aku bayaran 400 per minggu, aku bayar bondnya 1.600. 1.600 ini bisa kita dapetin balik full kalau nggak ada defect, atau nggak ada barang-barang yang rusak, atau nggak ada tembok yang letak segala macam dari rumah yang kita tinggalin selama 1 tahun itu misal. Itu adalah bagian susahnya. Dan juga kalian tuh harus nulis kayak about me. About me ini kalian nggak kayak cuma nulis, hai aku Tanesha, umur aku 21 tahun, aku suka kucing. Nggak kayak gitu guys. Kalian tuh harus jelasin kayak kalian gimana ya, aku nggak tahu sebenarnya mereka cari itu gimana. Cuman yang berhasil di aku adalah aku jelasin tentang aku nih dari mana, aku sekarang di sini tuh ngapain. Aku bilang aku sekarang sekolah, aku tinggal di sini, aku mau cari rumah karena aku tuh pengen cari tempat private buat aku sendiri, dan aku merasa aku bisa buat bayar segala macamnya. Aku jelasin juga aku pernah tinggal di mana. Jadi terlepas dari dokumen yang udah kalian tulis semua itu, kalian harus tambah lagi nih ya, dipercantik aplikasinya dengan tambah babi tapi yang realistis gitu, enggak yang kayak kelihatan banget lu bohong gitu, enggak. Jadi itu adalah susahnya guys. Aku sekarang tinggal di share house, tapi aku tuh nggak mau selamanya tinggal di share house ini. Jadi aku selama 6 bulan itu sambil nyari-nyari, dan akhirnya kemarin bulan lalu akhir Mei aku dapat kabar kalau aku approve jadi tenan di salah satu unit yang aku bener-bener suka banget. I will take you guys along to that journey. Aku bakal kasih empty house tour. Aku bakal rekam semuanya deh. Oke? Alright, itu tadi unit. Jadi kalian bisa carinya di real estate, dan nanti tinggal follow aja di aplikasi itu. Yang terakhir ada house. Nah, house ini tuh kalian juga sama kayak real estate. Bedanya house ini biasanya lebih dari 3 kamar tidur. Jadi kalian sama aja cari kayak di real estate, nanti tinggal apply, harus inspeksi banyak orang, sama ini susahnya sama kayak nyari unit gitu. Kalau unit itu kan biasanya kalian cuma cenderung ke 1 atau 2, 3 orangan. Jadi nggak lebih dari 3 orang yang tinggal di unit itu. Unit aku nanti aku cuma tinggal buat aku sendiri. Sedangkan kalau house ini biasanya either kalian udah berkeluarga gitu, kalian nyari nyewa rumah, atau kalau kalian punya teman-teman yang kalian pengen tinggal bareng, kalian mending nyewa rumah karena itu jatuhnya bakal lebih murah. Kalian nanti tinggal bagi rentnya, misal harga rentnya 600, terus kalian tinggal di sana sama 4 orang. Jadi kayak itu bakal jadi lebih murah banget gitu buat kalian bayaran dibanding nyari share house. Dan kalian juga bakal dapat full rumah itu punya kalian gitu. Jadi gitu guys, gila susah banget ya nyari rumah di sini, nyari tempat tinggal di sini. Kayak ini tuh tergantung bejo-bejoan juga. Banyakin doa, jangan lupa. Tipsnya apa aku jujur nggak tahu. Banyakin doa, nyari tiap hari. Aku bener-bener jujur setiap hari aku tuh scroll real estate dan kayak apply, inspeksi tiap weekend tuh aku doing inspection sampai akhirnya aku dapat. Yeah, I think that's it. That's how you find a tempat tinggal di Australia. Kalau kalian masih bingung atau ada yang mau ditanyain, boleh banget komen di bawah. Aku ingat aku nawarin kalian untuk DM aku di Instagram untuk tanya-tanya, tapi I've been receiving so much direct message, dan itu bener-bener semuanya pertanyaannya mostly sama. Jadi I would rather reply di komen biar kalian semua bisa baca, jadi nggak ketumpuk-tumpuk. Thank you so much guys for watching. Semoga video ini bisa membantu kalian, buat kalian yang mau berangkat ke Australia. Semangat kalau kalian lagi berusaha untuk berangkat ke Australia. Semoga kita bisa bertemu di Brisbane. Once again, thank you so much guys for watching, and I'll see you on my next one. Bye!